Salam dalam kebajikan. Nama saya Suryanto BSCSH. Sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau biasa disebut dengan Matakin Kalbar. Dan juga sebagai salah satu pendiri Majelis Adat dan Budaya Tionghoa Kalimantan Barat, biasa disebut dengan MABT Kalbar. Pada hari ini, bulan Mei 2020, saya mencoba untuk membahas mengenai wabah COVID-19. Wabah ini musibah atau berkah bagi masyarakat. Nah, kita tahu pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan oleh adanya wabah COVID-19. Nah, kenapa disebut COVID-19? Karena terjadinya tahun 2019 oleh Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO, maka disebut COVID-19. Nah, wabah ini sudah tersebar di berbagai negara, lebih dari 100 negara. Nah, Indonesia tidak luput dari penyebaran COVID ini. Dan pemerintah kita sudah berupaya maksimal untuk memutus mata rantai penyebaran wabah tersebut. Dan wabah ini juga sampai di daerah kita, Kalimantan Barat. Nah, maka dari pemerintah maupun masyarakat berupaya maksimal untuk mencegah dan menghindari wabah tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat dianjurkan oleh pemerintah harus rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan, ya kan? Hindari sentuhan fisik ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga kita harus jaga jarak. Jaga jarak antara kita dengan orang lain, ya minimal 1,5 meter. Nah, hindari juga perkumpulan sosial, misalnya seminar atau pertemuan tertentu. Kalau tidak sangat penting, sebaiknya jangan dilakukan atau jangan mengikuti. Begitu juga ketika batuk atau bersin, ya harus menjaga etika. Di depan orang ramai atau di depan orang lain, kalau bisa ya kita harus jauh apabila mau batuk. Nah, begitu juga kita harus menghindari menyentuh wajah kita sendiri. Karena apa? Khawatir kita pegang sesuatu, nah kebetulan ada virus di situ, nah kita pegang wajah kita, ya kita mudah tertular. Nah, begitu juga kita harus menjaga imunitas tubuh dan lain-lain. Nah, kalau kita amati, kita perhatikan dengan seksama mengenai penyebaran wabah COVID-19. Nah, penderitaan manusia itu luar biasa. Baik di bidang ekonomi, ya, sosial budaya, pendidikan, politik, pertahanan keamanan, semua terganggu oleh adanya wabah ini. Peristiwa wabah penyakit COVID-19 ini bila ditinjau dari perspektif agama Konghucu dapat dikategorikan sebagai wabah. Kenapa dikatakan sebagai wabah? Karena bisa kita rasakan ketika terjangkit penyakit ini akan menderita dan bahkan bisa merenggut nyawa. Nah, begitu juga kehidupan kita sehari terganggu, anak-anak sekolah juga terganggu, dan juga dapat meningkatkan kriminalitas. Maka di dalam salah satu ayat agama Konghucu mengatakan bahwa mati hidup adalah takdir.
gaya mulia adalah kehendak Tuhan. Nah, seorang cunce, seorang susilawan selalu bersikap sungguh-sungguh, maka tiada khilaf. Nah, dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa memang kita tidak bisa terhindar dari suatu takdir. Nah, karena apa? Karena sudah ditentukan oleh Tuhan. Akan tetapi segala sesuatu itu kita dianjurkan untuk bersikap sungguh-sungguh. Misalnya mengenai anjuran pemerintah. Nah, misalnya dalam hal mencuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain, itu kita harus taati dengan sungguh-sungguh. Maka kita tidak akan khilaf. Nah, hal-hal seperti inilah yang sangat penting bagi masyarakat untuk mendengarkan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Agar apa? Agar wabah penyakit ini tidak menyebar, tidak meluas, dan mungkin bisa segera berakhir. Nah, kalau misalnya masyarakat ngeyel, masyarakat melanggar apa yang dianjurkan pemerintah, ya ini bisa semakin lama wabah tersebut. Nah, di balik wabah tentunya ada berkah yang menyertainya. Di balik wabah tentu ada berkah yang menyertainya. Nah, maka sebagai umat Konghucu kita harus juga menyadari, misalnya bumi dulunya bergetar. Kenapa bergetar? Karena begitu banyak industri di dunia ini. Jadi ya masing-masing negara sudah banyak industri. Jadi akhirnya mengakibatkan bumi ini bergetar. Nah, sekarang hampir semua industri ini terhenti. Maka bumi ini bisa beristirahat. Nah, demikian juga misalnya sungai atau laut. Di sungai dulu keruh. Nah, sekarang airnya sudah jernih karena aktivitas manusia itu berkurang, ya kan? Begitu juga mengenai oksigen atau udara. Dulunya kotor, penuh dengan polusi. Nah, sekarang karena kendaraan juga kurang, segala aktivitas perusahaan dan lain-lain, pabrikan juga berkurang. Nah, akhirnya udara atau oksigen juga bersih. Nah, maka alam itu akan kembali seimbang, kan harmoni. Nah, inilah yang dikatakan berkah. Nah, kita mungkin nggak menyadari bahwa hal-hal yang menyangkut global seperti itu. Dan misalnya hal-hal yang menyangkut yang lebih kecil lagi, misalnya dalam suatu keluarga dulunya nggak pernah berkumpul. Nah, sekarang sering berkumpul, ya kan? Dulunya nggak begitu memperhatikan tentang kesehatan, dan sekarang sudah hampir semua masyarakat ya menjaga kesehatan dan kebersihan. Demikian juga dulunya mungkin ya jarang berdoa, jarang ke tempat ibadah ya, atau di rumah bersama-sama dengan keluarga berdoa. Dan karena sekarang diminta stay at home, maka kita banyak berkumpul dengan keluarga, mungkin juga banyak berdoa, banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, hal seperti demikianlah yang disebut dengan berkah. Maka di samping ada musibah tentunya juga ada berkah, dan kita harus berkah ini harus kita betul-betul manfaat. Salah satu kitab agama Konghucu mengatakan bahwa orang tentu mempunyai perasaan tidak tega kepada sesama manusia. Maksud tidak tega itu misalnya sesama kita ada yang kelaparan, sengsara, maka kita sebagai sesama manusia tidak tega melihat penderitaan orang lain. Nah, untuk itu melalui Matakin Kalimantan Barat dan makin-makin yang ada di kabupaten kota, kita sudah sering mengadakan pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang beruntung, dan kita tidak melihat etnis apa dan agama apa. Yang jelas mereka yang sudah kena dampak COVID-19 ini, yang sudah misalnya nganggur,
atau pendapatannya betul-betul sudah nggak ada, dan kita mengadakan pembagian sembako kepada mereka-mereka itu. Demikian juga kita juga mengadakan penyemprotan disinfektan di tempat ibadah, ya, terutama tempat ibadah agama Konghucu. Begitu juga di kompleks perumahan dan di tempat umum. Agar apa? Agar bisa mengantisipasi dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Nah, terakhir mengenai ketahanan pangan. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama-sama karena banyak negara yang sudah terancam penyebaran COVID-19 ini, dan akhirnya hampir semua masyarakatnya juga tidak bekerja, ya, tidak ada aktivitas, otomatis pangan juga akan berkurang. Nah, perlu kita pikirkan bersama bahwa ketahanan pangan ini perlu kita sama-sama pikirkan bagaimana cara ketersediaan pangan ini terjamin, ya. Nah, minimal kita di Kalimantan Barat ini kan banyak lahan. Nah, dan melalui lembaga agama, ya, kami menghimbau kepada masyarakat Konghucu maupun masyarakat umum, kita coba menanam bahan pangan pengganti beras, ya, minimal seperti misalnya ubi kayu, karena mudah ditanam dan cepat panennya. Nah, kepada masyarakat terutama umat Konghucu, di masing-masing tempat mungkin ada lahan baik di lapangan atau di halaman maupun di belakang rumah, ataupun ada yang lain lebih luas, cobalah diadakan penanaman minimal, misalnya seperti ubi kayu. Nah, terakhir, semoga dengan adanya kerjasama saling tolong menolong antara semua unsur masyarakat di Kalimantan Barat, mudah-mudahan segera masyarakat kita terlepas dan bebas dari wabah COVID-19 ini. Semoga. Terima kasih atas perhatiannya. Wei Petong Tian.